Pina sunyi, minggu ini aja mas lah, warung kamu ini aja mas. Kau tuh datang ke sungsungan, bukannya sunyi, orang belum bangunan. Apa ini kacang pina layak, malut. Kau itu kada tahu, Kang itu kacang begula. Mana ada nang keriuk. Oh bujur juga. Cuk kayak pina linyut. Iwaknya hintalo kahayam. Hah, kadang lo lah. Iwaknya ada apa tuh? Haruan, hati, hintalo, hayam, hundang, hampadal, kambing. Yang kada apa aja mas? Nang kada daha, harok. Nah iya. Iwaknya apa? Hambing. Hambing belum ulah lagi. Yang ada aja sudah. Apa kok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sungsong membakar lah. Aduh Mas Hendra. Rame juga kayak ini warung. Ya, Ada Mas. pelanggannya. Ada kah? Nah, apa hendak dua kah kau? Hendak. Ada. Wah, ini lah double nah Mas Hendra. Apa iwaknya tuh? Ini ada hantalo. Ada hayam. Ayam. Lawan haruan. Haruan. Ini banyunya ada di belakang nih orang banyu pada hulu hanyar nasi. Aduh, suara kayak ini warung nih. Ada pengalaman nih berwarungan nih. Sabar. Aja mas. Oi, Menu yang ready apa hari ini? menu nang ready kah? Ini pang nah, coba kau lihat apa nanti makan pembekalnya tuh. Oh. Nyaman lomba kalah. Wah, ini olahan aja mas ini. Kada It's ulun the best. betakon lo. Harganya berapa nih sepiring? Murah aja. Berapa? Ini sepiring 50 gini jadi. Astagfirullahaladzim. Dusta lah ikam. Mamak ada 50.000 sepiring. Hah. Alahan pada restoran. Kau kada tahu kah? Aku menangkap ayam yang ini mulai California. Yuh. Ayamnya nih impor. Cocok aja sini sugih banyak bisa amas. Enggak ini harganya 50.000. Nah, orang dibungulinya berat aneh. Anu berapa tuh? Banyu putih aja ulun berapa banyu putih? Murah aja juga 20. Astagfirullahaladzim. Alahan pada di diskotek 20.000 ini. Suah kakak kau diskotek ha? Kadang itu bang, ujar habar. Nah. Asap pinandu. Asaminan dulu sih Din. Wah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ini mulai jauh aja nah. Uma aja amas bilang nang berundut. Walaupun menjaga warung, ulun harus tetap aksi. Kada asing lagi lo sini nih. ulun kalau melihat muha-muhanya nih, wah bersinar. Iya, Masa depan cerah nih. cerah. Masya Nah, Allah. ulun yakin si Dini pasti kawa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kampung kita. Siapa garang si Dini Mas Hendra? Bapak saya mulai tamliha. Wah, bebisik di hadapan sini seorang kenapa ini? Kita kuni langsung. Aku langsung. Siapa? Ulun tahu di sini kalau nama Gang. Si Dini pejabat. Nah, Bere-ere di kepion. Hadang, asa suah ulun nih melihat muhapian nih. iya. Di baleho. Wujud lah. Wujud lah. Banyak loh si Den. Oh sini nih, calon bupati Kabupaten Banjar leh. Mimpi apa? Mimpi apa aku semalam? Ini calon bupati. Pokoknya habisnya aja mas foto, pasang fotonya di warung kamu nih nah. Foto dengan Presiden. Bupati Banjar. Tawari si Din. Pengen anak makan ke Pak? Aku hendak makan apa wadai koloner. Wah, ada apa bingka berendam, ada papare, ada bingka apa? Ada pisang goreng. Pengen anak apa? Kalau betul kada ada lah. Belum ulah Pak. Belum ulah lah. Bisa banget ya nih. Biasanya siangannya ada kalau betul. Den Nah, anu aja Pak. Nih, Bingka bingka berendam. berendam. Aja mas, kebebasan lah. Jangan terlalu larang menjual si Den. Aman lawan sidin gratis. Bukan mau nang bayar. Astagfirullahaladzim. Kenapa kayak itu, Mas Hendra? Waduh, hai. Pak, dulu makan Pak. Belum makan, Pak.
Datang di mana pian, Pak? Datang orang selamatan. Oh. Kau banyakkan undangan. Wah. Pas panas senja ke sini. Wah. Rupanya Sidin melihat warung di sini. Tuh, warung nasi kuning Haji Amas. Asa penasaran. Mana jua warung Haji Amas nih. Anyar kok ini tamu orangnya nah. Nah, Pak. Disilakan Uma. dinikmati, Pak. Ini Pin biasanya hendak banyu teh, Kak, Pak. banyak putih aja. Wah, Banyu putihnya Pak ya larang banget 20.000. dek, kesan sidin gratis. Kau aja yang bayar. Di luar nih. Aduh. Haji Amas nih. Wah, pas panas ini. Pas banget. Kita kedatangan calon Bupati Banjar. Sang Bupati Banjar. Wah. Marah saya nah. Nggih, Silakan, Pak, silakan. silakan Pak, makan dulu Pak. Wah, sini heh. Wah. Ini olahan langsung, Pak. Udah selalu bener nyaman. Wah, nyaman Sidin. Ada nambakan nih bingka berendam. Ada nambakan apam Ibrahim. Di sini orangnya Ulun menyambut bingka berendam, Pak. berendam lah. Hanya suapan ulun mendengar apa tadi, Pak? Bingka Ibrahim. Bingka Ibrahim. Bingka Ibrahim lah. Ibrahim. Olahan teh Pak Haji Amas. Supaya nyaman juga tuh nah. Oh, ini. Banyak tingkah. Cukup aja sudah banyaknya. Cukup aja lah, Pak. Apa tadi kita gunakan tadi? Hah? Kalau Sidin ada nih nah. Nang pertama dulu. Apa tadi? Masalah RT tadi. Hah? RT. Masalah RT. Ini kabur loh masa RT. Jadi kayak ini Pak. Pas saya pelotong liha. Ini betul ya. Jadi kayak ini pas saya pelotong liha. Kalau ini kan sebagai pembakal di sini. Nah, ini banyak keluhan RT, Pak. Ada yang mengeluh jarnya gaji RT kedikitan. Ada mayo apa-apa jar. Nah, jadi menangka itu jar indikasi korupsi lah macam-macam. Karena kekurangan dana tiap bulan nih. Nah, jadi kayak apa tuh pas saya pelotong liha? Ya kebetulan aku ini kan anggota DPR Republik Indonesia 15 tahun. Telah membuat undang-undang desa yang mengatur adanya dana desa. Ya, alhamdulillah kita mengetok palu supaya ada undang-undang desa. Nah, dari undang-undang desa itu ada dana desa. Nah, belum ada tuh dana RT. Yang mana? Tuh yang Dana dimaksud. RT. Iya. Dana RT-nya Dana tidak RT. ada. Wah, kayak apa tuh jadinya, Pak? Masa jabatan pembakal kami kembalikan kepada Undang-Undang Desa nomor tahun 79. Dahulu jabatan kepala desa itu 8 tahun. Nah, kami remake didemu oleh pembakal minta jabatan tambahan 9 tahun. Akhirnya timbang kita naikkan masa jabatan pembakal dari 6 tahun sekarang menjadi 8 tahun. Nah, bakal. Berarti belawas jabatan kau nih. Lawas. Memang masalahnya itu tunjangan RT itu rendah sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Tapi kan kita ini kan banyak besi perusahaan daerah bara marta. Itu satu-satunya tambang batu bara yang ditandatangani ketika Presiden Soeharto masih jadi presiden. Dan se-Indonesia hanya perusahaan daerah bara marta Kabupaten Banjar lah yang mendapatkan PKP 2B izinnya. Nah, wah ini sudah ada. Namun sayang pendapatannya kadeda. Timbul hutang pajaknya aja. Amu salah menunggak pajak mulai tahun 2018 sampai ke ini totalnya 270 miliar. 270 miliar. Berapa banyak tuh 70 miliar toh? Banyak nih, Pak. Banyak. Kalau aku terpilih jadi bupati, aku akan menghadap presiden untuk meminta tax amnesty. Tax amnesty itu artinya pajak, amnesti pengampunan, pengampunan pajak.
Oh, nggih. Supaya 270 miliar itu jangan lagi dibayari Oh. dan jangan lagi ditagih. Ditagih. Kita akan memulai perusahaan daerah itu menjadi maju. Maju, nggih. Sehingga desain mining-nya jelas, Nggih. masuk duitnya ke Pemda juga jelas, Nggih. sehingga bisa meningkatkan PAD Kabupaten Banjar dari 305 miliar bisa menjadi 1 triliun. Wah, luar biasa sih teh. Suahkah aja Mas melihat 1 triliun? Ih, kada suah aku kayak apa? Semiliar aja aku kada suan. Apa 100 setriliun kayak itu lah. Itu amasmu itu berapa triliun sudah? Kamu setriliun tuh berapa ton amas kira-kira le Pak? Iya, bagi aja 1.200.000 ini segramnya. Nah, Bisa sampai ke betis lah aku beramas. Bisa. betis. Jadi lubuk amas kamu. Adaru sama kan luasnya. Nggih. Adaru aja pemiliknya itu menjadi orang terkaya keempat se-Indonesia. Masa Kabupaten Banjar yang sugih itu hanya penambang-penambangan aja. Rakyatnya maka ampun izin dan lahan kada menikmatinya. Nah, kalau pendapatan daerah itu maju Nggih. banyak Nggih. sehingga distribusi pembangunan bisa lebih jauh. Nggih. Termasuk urusan RT. Ini hendak minta surat keterangan miskin 2 RT juga. Iya. Tapi RT-nya tunjangannya cuma 500.000. Nah, insya Allah dalam waktu awal-awal kalau saya terpilih jadi bupati dan dilantik menjadi bupati, saya paling sedikit meningkatkan pendapatan RT dari 500.000 menjadi minimal 2 kali lipat daripada 500.000 yang sekarang. Wah, mau gitu aku becalon RT Jabulang itu teh. Wah, tadi cah anak ampe jalur RT. Di sini jadi bupati enggak? Pacangan makmur. Mulai dari rakyat halus, buat kebubuhan RT. Nah, bubuhan masyarakat kecil nih aja Mas nih. Nah, saksikan aja Mas saya. Paham kayak ini kada banyak cemoohan lah. Ada banyak Bakal. cemoohan. RT sejahtera juga. Iya. Mbak itu pulang Pak di Kabupaten Banjar nih. Waktu banjir. Oh iya. Banjir. Ada loh. Nah, membuat pembakal bisa kada cocok 2 RT ini kan bukan berbeda pendapat, tapi berbeda pendapatan. Bujur. Terkadang turun jadi pembakal nih Pak. Bisa disunat tuh nah Pak. Artinya kayak ini Pak lah. Kalau sebagai pembakal nih Pak lah, jangan tapi dipercaya juga Pak. Soalnya amun ulun pang pribadi lah. Kadang-kadang tahilah-hilap. Ngaran binit banyak, anak banyak, nah, itu Bang. Hiburan banyak. Hiburan banyak. Aduh. Jadi kayak apa tadi? Apa tadi Jepian? Masalah banjir Wah, itu di kampung kita. Inggih, nang tahun semalam tuh nah, Pak. Oma banjir, Habis Pak. keluar habis. Kalambu basah, tilam basah, sampai ke pelapun Pak. Nah. Banyu sampai ke atas nyiur, Pak. Banyu sampai ke atas meja. Saking dalamnya. Nah. Mungkin amunisi jadi bupati ada solusinya lah Pak. Sampai gugur Makanya nih. itu saking semangatnya nih. Nggih, ada solusinya lah Pak. Ada solusinya. Ada banjir. Ya, kali apa Kabupaten Banjar ini Nggih. yang menjadi langganan banjir itu ada 11 kecamatan. Apa sih Pak? Apa percaya pembakar? 11 kecamatan. Nggih. Nah, itu selalu datang kapan saja. Nggih. Tergantung pada curah hujan yang turun. Nah, sekarang kan perubahan iklim global kada bisa ditangguh. Iya. Bahari kan apabila bulan Ber-ber, Oktober ya, Pak? sampai Iya. April, Iya. itu musim hujan. Apabila bulan April sampai Oktober, itu musim panas. Iya. Nah, wah ini karena perubahan iklim, kada ada lagi nih itu. Nah, sehingga orang berumah ngalih matur. Nah, kada hanya rumah aja kebanjiran, tapi petani pun kada bisa lagi berumah. Bisa gagal tanam, bisa gagal panen. Gagal tanam itu artinya habis melacak, Iya. anu benih nih. Datang banyu, tenggelam. Itu gagal tanam ngarannya. Gagal panen itu apabila musim kemarau, benih sudah mulai hendak berbuah, lalu kekeringan. Sehingga disebut
gagal panen. Anu benihnya kada isi. Nah, itu gagal panen katanya. Nah, oleh karena itu cara yang paling efektif adalah kita harus merealisasikan waduk Riam Kiwa yang ada di Kecamatan Paramasan. Jadi banyu nang di atas dibendung dulu. Dibendung dulu. Nah, agarnya kada langsung datang. Kalau ini kan sudah tahu cara ciri-cirinya. Apabila di Pengarun sudah tenggelam, nunggu Martapura aja lagi. Nah, banjir itu bisa menyebabkan rakyat stres. Nah, karena rakyat stres, lalu inya kebingungan, cari nang apa. Oleh karena itu, kalau bendungan itu selesai, ngarannya Waduk Riam Kiwa. Nah, kita akan membuat kemandirian listrik, energi ngarannya. Nah, dari bendungan Riam Kiwa itu bisa dibuat pembangkit tenaga air ataupun pembangkit tenaga surya sebesar 6 megawatt. Kalau yang di Riam Kanan kan 35 megawatt untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. 35 megawatt. Kalau itu 6 megawatt itu cukup untuk Kabupaten Banjar. Jadi harus ada perusahaan daerah yang akan mengelola listrik di Kabupaten Banjar. Sehingga orang Kabupaten Banjar kada lagi pajak lampu terus. Rancak benar, aku pajak lampu nih di sini. Aduh, bayar kalau kamu ini. Tukinnya berbunyi. Apalagi misalnya kada banyak orang nang kada sedikit nang orang nang mati tasetrom. Nah, jujur. Banyu datang, baah ngarannya. Kemudian listrik konslet. Pas nang di rumah sudah kebanjiran mati pulang. Artinya habis jatuh dari tangga tertimpa tangga pulang. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul menyediakan listrik untuk rakyat Kabupaten Banjar. Luar biasa. Nah, kalau bendungan itu ada, maka kita akan bisa membangun 2000 hektar pencetakan sawah baru. 2000 hektar itu kalau aku jadi bupati, maka akan aku ulah peraturan daerah bahwa nang 2000 hektar itu tidak boleh dialih fungsikan. Misalnya untuk tambang atau untuk kegiatan lainnya. Sehingga bisa menjadi agrowisata. Jadi di situ ada pertanian, ada tanaman buah-buahan, semangka, lengkeng, dan seterusnya lah. Nah, sehingga rakyat Kabupaten Banjar bisa terjamin untuk mendapatkan beras yang murah. Wah, ini kan beras yang larangan, impor pulang. Nah, kalau 2000 hektar, coba bayangkan, kalau kalikan 1 hektar 5 ton, kali 2000, ayo aja Mas, bisa hitung pula. Ulun buntu Pak ai matematika. Jujur aja. Kan berjualan kan pakai kalkulator kan? Sesuai hati nurani aja. Makanya Pak Bu jualan ini banyak nalarang aja. Pokoknya dari angka 50 sampai 100. Itu Bang sudah. Pokoknya gendak beretaan Pak. Angka 50 100 harganya ini. Ada Bang Sulan. Nah, Jadi banjir bisa terkendali apabila sedang banyu banyak, banyu ditahan dulu di Waduk Riam Kiwa. Nah, kalau saat perlu air, hanya dibuka yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, khususnya buah nang digambut, nang Buhuma, Sungai Tabuk dan seterusnya itu bisa Buhuma dengan air yang cukup. Jadi misalnya musim kemarau, perlu banyu, buka, disalurkan ke. Ya, tapi jangan labihan dia, melabihan karena tenggelam nih. Ya diatur lah di bed airnya. Itu nang perlu di Kabupaten Banjar. Ya sebenarnya bisa diatur. bisa. Kayak itu. Nah. Tapi semalam nih Mas Hendra. Apa? Ada lo dulu tuh. Apa? Yang orang kekurangan banyu. Eh, Ya sampai viral.
Wah, kada sampai banyu. Oh, itu Bilanya. tuh di Kartakanyar. Bilanya malam coba. Nah, betanai. Ini betanai. pakai ember. Ada nang semingguan kada bebanyuan ya. Mandi ke Mas Sigit. Aku aja sempat ke SPBU mandi. Waduh. Ih, Kasihan benar nih. nggih, Pak. Tempat minum nah. Nggih, silakan Pak minum dulu, Pak. Ulah kan aja Mas nih. Iya, Paling Jamas penting nih. ini. Banyak Nih, solusi lawan si Jin nih nih. jarang aja Mas saya. Ini tuh lah, nyaman kita bepandir Rosidin. Wah. Ini Pak, keguduh Pak. Nggih, ini pisang goreng, Pak. Niki. Nggih. Ini Pak, tapi ini Pisang apa, Nek? Ini pisang apa aja Mas? Kada tahu juga. Pisang Pisang menurun. Tahu sidin pada aku. Dulu pisang menurun ini paling banyak sudah di Pengaron. Nah, wah ini kada ada lagi. Oh, langka pala. Pisang menurun ini adalah pisang yang paling rendah karbohidratnya dari seluruh pisang di dunia. Artinya, Berarti kesendiet, amun Pak. orang makan pisang menurun ini, mun kancing manis itu kada naik gulanya. Langsung makan Langsung nih. makan aja gitu. Ini berapa aja Mas nih pisang sabuting nih? Kamu gesen mau 10. Masa 10 selamber. Harus 10.000. Orang bisa pisang kipas ini. Ya itu. Tapi tahulah Mas Apa? Hendra. Hmm. Ini namanya geguduh. Hmm. Yalah, kalau begalapung itu disebut geguduh yang paling seksi di dunia. Ya. Apa? Hah? Geguduh yang paling seksi di dunia. Keguduh. Apa itu? Geguduh betilanjang. Oh. Tuh. Bujur. Memang ini cocok buat ranjang makannya. Kalau bercampur gelapung, apalagi bayno di kafe-kafe dicampur coklat, keju. Nah itu bisa naik kancing manis curang. Amun keju kolesterol bang udah naik. Nah jadi cocoknya nih. Tapi ini gelapungnya kan tipis. Setipis anu acil amas nih. Perasaan ceramah. Tapi ini wadah loh, Ed. Nah, Di Matapura ini ada juga wadah yang paling sopan. ada ya, apa tuh Mas Di Hendra? pinggir jalan orang berjualan. Apa itu namanya? Paling sopan wadahnya. Wadah paling sopan. Wadah apa? Kalalapun. Wah. Ngituk kalalapon. Nah, sopan lah. Kalalapon. Kau ini bisa banget. Tampulan di sini teh. Betak pun udah mau Sidin. Iya tadi. Kayak apa tuh Pak? Banyak Pak semalam tuh sampai viral. Kurang kekurangan banyu Pak. Jadi apabila nang malam datang betandon, Nah, tuh kan harus bekiau dulu. Nggih. Betandon bepekap. Kekurangan banyu. Padahal kita nih maka 1000 sungai. lawan kan Pak, anak-anak kan pada hari kebun Banjar. Waduk Riam kanan itu kebun Banjar apa lah? Kita ampunnya banyu. Itu. Ampunnya banyu kita ini itu bisa membuat 3 kabupaten dan kota yang mengambil banyu di wilayah kita. Oh, udah kita aja. Misalnya kota Banjarbaru mengambil wadah kita juga tuh. Ngarannya PDAM. Makasih, Maji. Nggih. Misalnya PDAM Intan Banjar. Itu kan dengan Banjarbaru tuh. Teh kan, Iya. Pak? Ada juga yang disalurkan ke PDAM Banjarmasin, Kota Banjarmasin. Ada juga yang dialirkan ke wilayah Barito Kuala. Nah, oleh karena itu kalau aku terpilih jadi bupati di Matapura, akan aku ulah pabrik air minum. Nah, kayak PDAM nih. Tapi cabangnya ada yang di Istanbul, ada yang di Kertakanyar. Jadi ada perlu lagi orang bangkut angkut. Air itu kan sumber utama kebutuhan utama masyarakat. Yang pertama segan minum, yang kedua segan mandi. Mau kada kau mandi junub, bisa kada jumatan orang bertahan. Kadang air itu makanya kita hidup. Jangan ada air kan hidup kan. Oh, itulah. Jujur. Itu kan kebutuhan hakiki yang mesti didapatkan oleh masyarakat. Kita kan punya riam kanan, banyunya luar biasa banyaknya. Tapi kenapa ada sebagian rakyat yang tidak mendapatkan air? Seperti misalnya orang Matapura, daerah pinggiran kan tidak ada air. Lalu kalau itu kayak di Istanbul, di Kertakanyar, itu perlu dibuatkan
PDAM tersendiri. Walaupun tidak merubah dari PDAM Intan ini. Tapi cabang-cabangnya betul lah. Wah, itu solusinya paling bagus itu. Mantap benar. Ulah lagi perusahaan yang baru. Nah. Ulah lagi gesan penampungan banyu nang anyar. Nah, lawan sebutin lagi Pak di Itu, Kabupaten Mas Banjar. Hendra. Kabupaten Banjar ini luas loh. Ah. Amun kada salah 20 kecamatan malah. Nah, jadi Pak beberapa tahun yang lewat tuh ada isu-isu nih hendak pemekaran Kabupaten Banjar nih. Ngarannya Gambut Raya. Oh, Gambut Raya. Gambut Raya cuma Pak pandir-pandirnya kaderisasi Pak masalah Gambut Raya nih. Nah, amunnya pian ibaratnya menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Banjar, harap Pak itu bisa top punya kaum misalkan begitu. Oh, karena memang sudah terlalu luas. Pak. Luas dan saatnya wadah kita nih. Karena Kabupaten Banjar nih banyak loh Pak. Apa nih batas-batasannya? Ya, bahasa, Oh, iya. bahasa undang-undangnya tuh pemekaran. Nah, pemekaran maksudnya. Soalnya kayak ini Mas Hendra. Kan dari Martapura ya lah. Nah, habis itu Banjarbaru masuk. Baru. Landasan Ulin. Ya. Kabupaten Banjar pulang nih. Hanya ke Banjarmasin. Jadi tahalang tebujur. Apa itu Ini, siwah? jadi ujung-ujung Kabupaten Banjar ini ada Polsek alo-alo misalnya. Aku kan berisi SPBU nelayan. Nggih. Ternyata Polsek di alo-alo itu bagian dari Polresta Banjarbaru. Siwah lo tuh. Urusannya. Bayangin apa polisi ini mengawal ada dua, ada yang dari Kabupaten Banjar, ada dari Banjarbaru. Nah, itu yang perlu kita berikan konsep pemekaran. Nah, saya ini kan anggota DPR RI. Yang namanya pemekaran wilayah itu kan harus dibuatkan undang-undang. Nah, kalau aku nih terpilih jadi bupati, aku tahu caranya. Ini kan aku mendengar keluhan. Sudah 3 ikong bupati di Martapura nih. Kada nang mau urus orang tetandar gini nggak ada. Nah, insya Allah kalau aku jadi bupati, aku akan menyurat kepada Menteri Dalam Negeri untuk membuat pemekaran wilayah Gambut Raya. Kalau terlalu banyak nang diurus, itu kan duitnya harus banyak juga. Nah, lebih baik dia bisa mandiri melalui Kabupaten Gambut Raya. Nah, berarti ada pengalaman sini nyaman ya Bu urusan. Berarti kayak itu juga Mas Hendra. Memilih pemimpin itu yang punya koneksi. Nah, jadi amun hendak memajukan daerahnya, nyaman bepandir lawan di atas. Amun kan ada koneksi, aduh ada mau maju-maju. Ini ujak di Bandung, begitu kan mandak. Ujak mandak. Amun sudah sidin tahu berataan. Waduh, itu bujur. Ini kan duit Kabupaten Banjar itu kan cuma PAD-nya sekitar 305 miliar setahun. Wilayahnya sih kebanyakan 20. Sementara wilayah Gambut Raya itu kan ada Alo-Alo, ada Beruntung Baru, ada Tatah Makmur, ada Gambut, ada Kertak Hanyar, ada Sungai Tabuk, ya lah. Nah, nangkai ini kan 6. Itu bisa menjadi beban. Akibatnya nangkai gelembungan. Dipicik sebelah sini, bangkak sebelah sini. Dibingkik sebelah sini, bangkak sebelah sini. Artinya duit kada cukup untuk memeratakan pembangunan, sehingga itu perlu ada solusinya. Kita mencari pemimpin itu harus bujur-bujur berani, bujur-bujur inovasi. Nah, saya kan 12 tahun di Badan Anggaran. Ngerti lah apa namanya pendistribusian anggaran nang ngarannya dana transfer daerah dan desa. Nah, itu kuncinya tuh. Dana transfer daerah kota bisa dana alokasi umum, DAO. Ada dana alokasi khusus, DAK ngarannya. Ada dana DBH, dana bagi hasil. Kabupaten Banjar kan hasilnya banyak banget batu baranya. Kenapa? Karena terbeli bulik DBH-nya. Nah, itu yang waktu anggota DPR sampai saat ini membantu Balangan. Balangan itu hingga tertinggal sumber daya alamnya banyak.
saya bantu dengan Menteri Keuangan dan rapat badan anggaran sehingga ditarik dana bagi hasil mulai tahun 2003. Sehingga pemerintah pusat mencicil tiap tahun membayari dana bagi hasil nang ada segala macam kan. Batu bara kan di situ. Banyak tapi duitnya kan rendah. Nah, akhirnya pemerintah pusat mencicil membayar dana bagi hasil kepada Kabupaten Balangan 1,7 triliun setahun. Pembakalnya kan seberataan besi mobil. Wah, ini bakal siapa? Ada siapa? Besi hutang. Apalagi aku RT. Aduh, silakan Pak minum dulu Pak. Nggih, minum dulu Pak. Panas Pak, tadi Pak panas. Aja mesti boleh yang hanya dipanggang bajunya nih. Ini bae silai teh supaya lawas. Ya Mas, kau pengen bertakon-takon apa kalau si Din? Mau takon apa aja Mas, takonnya aja. Nggih. Bingung ulun Pak Ai. Iyalah. Bertakon supaya lakas payo nih. Apa supaya kau upgrade warung nasi kuning. Kayak apa Jadi- supaya lakas payo. Ah. Acil warung aja kayak kada payu lagi. Payo-payo aja Kayak warungnya. warungnya. Kalau hendak payo, itu ditambahi tulisannya. Warung kuliner. Khas Banjar. Ya kalau karena di bawahnya ada nasi kuning, bingka berandal, ya kalau bingka hintalo, wadai pare-pare. Nah, jadi orang melihat, ada jualannya nah. Ini nasi kuning warna. Nah, kemudian warung-warung yang kayak ini nih akan diberikan sertifikasi halal. Ada tulisannya halal di sini. Wah, ini belum ada Ini nih Pak karena ini. nih, Pak. Karena ada halalannya nih Pak. Tapi kada mengandung babuy kan dia. Tapi supaya orang yakin bahwa ini buju-buju halal. Lalu karena ada badan sertifikasi halal pusat memberikan kewadafian. Karena warung-warung di Kabupaten Banjar kita ulahkan forumnya. Nanti badan pusat sertifikasi halal dari Kementerian Agama datang ke sini memberikan pelatihan, kemudian dapat sertifikat halal. Kalau ada sertifikasi halal itu nanti akan diberikan bantuan dana KUR, kredit usaha rakyat. Ya bagi hasilnya cuma sekitar 6% setahun. Sangat membantu banget lawan UMKM leh. Jangan ingat punya dapat ukur kan mesti itu kan amas kada bujuan aja nabian. Paling sebigi-bigi galah. Banyak modal lah kena. Wah, ini bisa jadi restoran ini. Restoran aja Mas. Restoran, ada restoran tuh ada nang pai asi, ada nang khusus nang bisa orang berokok. Itu ini, jadi orang nang apa? Nang kada berokok bisa nyaman, orang nang bisa berokok juga bisa nyaman. Aku kada kepikiran leh. Bang, makanya sini pas pernah datang sini. Nah, makanya sih itu ibaratnya kayak pian nah bawa orang ini udah kasih solusi supaya pian maju. Oh, apalagi amun Sidin jadi bupati leh, membantu banget lawan UMKM. Tapi ini Mas Hendra, Apa? pernah lah mendengar kabar Apa? tentang narkoba nih di kampung kita nih nah. Pak. Jadi benar, Pak. Jadi benar Pak. Nggih. Mulai nang ibaratnya apa obat-obatan yang terlarang Nah, sampai apa kemasukan jin. iya. Sampai ini hanyarnya tuh lagi apa tuh? Kacubung. Nah, Jinet, jinet jinet. Pak, kemasukan jin. Kacubung ulang, Pak. Sudah nyamunya malempok gitu. Nah, lo lempok kan tuh. Akan halus lempok juga. Bingung tuh Pak, solusinya aduh. Ya, kalau aku jadi bupati, aku akan bekerja sama dengan Korea Selatan Korea Selatan. Nah, untuk membangun rumah sakit bertaraf internasional. Kan ini kan Ratu Jaliha ini kan puluhan hektar tanahnya. Iya. Tapi kenapa kada maju-maju? Nah, kalau orang pemakai narkoba kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, kada cukup penjaranya. Coba mau nandak, mau kada percaya, datangi ke penjara Teluk Dalam. Nang asalnya kapasitasnya 378 orang, wah ini diisi lebih 3.500 orang. mana bekajal ini berapanya apa kajal kayak itu? kita rancak khusus kamar ini bertiga ya. Bakaja begini
Nah asalnya di mana tuh? Anu seikong Nggih. 70 sinti sekian guring. Amun behiring amun nang begarak sedikit kan orang sebelah kanan. Nggih. Begarak sedikit ke kiri kan orang sebelah kiri. Timbul ditampar orang. Apa lagi ngaruh? Nah, over capacity itu tidak bisa semua pemakai narkoba dimasukkan ke dalam situ. Nah, kita perlu membangun rumah sakit rehabilitasi narkoba. Jadi orang tuh kadang perlu dimasukkan penjara, direhabilitasi, dan itu gratis. Jangan dibebankan kepada kawitannya. Kawitannya kan kada becari. Inya sudah mabuk-mabuk, kada kau becari. Nah, jadi perlu ada rumah sakit rehabilitasi narkoba. Di Bogor bisa, kenapa di Matapura tidak bisa? Ya lah, banyak anu nang pina ada kawasan hutan dibuat di situ bagi mereka itu nyaman, flame itu tuh. Kada perlu minum-minum itu lagi. Jadi kada boleh juga dijangok tiap hari oleh kawitannya. Atau ada prosedurnya lah. Sehingga orang itu bisa direhabilitasi tanpa masuk penjara. Itu Amun solusinya. Bebaya Malimpok masuk penjara, Nah. Bebaya Manjinit masuk Penjara. penjara, Hibak penjara, Ibak penjara. Serbujuran itu. Nah, betul pulang Pak, ulun melihat nih. Lewat kan ada spanduk Sidin. Bukan mau tabrak. Bener-bener. Oh, di Itu sini. Orang. tuh ada melihat jargon itu orang Banjar. Wah. Orang Banjar, jargon Sidin tuh. Tuh pasti ada maknanya malah. Ada. Nah, maknanya ada aja Sidin. Orang Banjar lah. Orang Banjar. Orang Banjar tuh U-nya tuh unggul. Unggul. Kemudian R-nya rasional. Yang ketiga A itu agamis. N-nya nasionalis. G-nya gentleman. Gagah itu tuh. Kemudian B-nya beruntung. Kemudian sejahtera. R terakhir rukun. Rukun. Oh, berarti orang Banjar. Apa tadi ingat lah Pian? Kena mucat lu Sidin. Wah, saya ingat juga nih. Intinya orang Banjar itu adalah singkatan. Singkatan. Nah, supaya orang Banjar semakin semangat. Semangat. Jujur. Ya kalau aja Mas. Jujur terus aja Mas nih. Kalau ada tahun kenapa kalau Sidin? Pian kan sebagai bebinian gitu nah. Kau pina hendak bertakun masalah apakah Long Sidin? Apalagi bingung bang. Jam berapa tutup aja Mas warungnya? Sampai bulan pian ampih bependiran kok tutup. Nah, nang bibinian perlu dibuatkan pekerjaan. Nah, bujur Yang lah. apalagi singgil piren. Nah, singgil piren itu. Jadi diulah gawian untuk menciptakan usaha-usaha baru, namanya PENA, Pahlawan Ekonomi Nasional. Misalnya anuan keripik, kemudian jaring. Jaring itu apa bahasa Indonesianya? Jengkol. Nah, ini bayangkan hutannya sing luasan, jaringnya langka, sehingga orang Pingaran itu harus menukar jaring jengkol ke Makassar. Makassar kan hutannya dikit, sehingga talarang. Coba kita ulah karena hutan itu nang awar tabakar nih dengan jengkol, dengan jaring. Nah, yang pertama pohon itu aman. Amun pohon jengkol yang ditanam itu di dalam hutan tuh ada ngarannya bangkoy. Bangkoy warik tapi anunya buntutnya handap. Nah, itu apabila ditanami pohon getah, itu dimakannya pucuk-pucuknya. Amun inya jaring nang ditanam nih, maka akibatnya inya kadawa nih makan jaringnya. Nah, kira-kiranya bisa jolo merasa bakantut tuh bau gitu tuh, bau jaring. Bisa jual bininya sare. Nah, kita sudah aku habis tanah beberapa hektar di Riam kanan sana. Nah, setelah ditanami jaring, kada lagi bon bangko itu empat memakan. Berarti Pak Boy kan kabut lo jaring. Nah, jadi
sumber bahan baku untuk bola jaring, Nggih. kada perlu lagi mengimpor-impor dari provinsi yang lain. Cukup di sini aja. Ada terus jaring setiap saat. Makanya udah kita cak jaring larang itu. Sekalinya aja ketahu pada mengimpor, Pak. Makassar. Keluar dari Orang Makassar kira-kira kada bisa bola jaring. Kayak aja Mas, enak jadi pengusaha jaring ya. Bisa karena aku mulai usahanya. Misalnya bibinian bola keripik singkong. Keripik singkong dibuat packingnya jadi baik. Kemudian bisa dikirim ke luar Jawa. Ke Jawa nih. Ya, Nah, kalau dikirim ke Jawa kan harganya tak terlarang. bujur. Nah, jadi mereka tuh akan diberikan mudah Nggih. oleh Kementerian Sosial untuk melakukan penang ngarannya. Pena pahlawan ekonomi nasional. Banyak sudah di Matapura nih contohnya. Selama aku di DPR bidang Kementerian Sosial, nang orang nang keripik, wah ini rumah untuk bola keripiknya meniga buah sudah. Sahas. dulu, Pak. Ini punya kak jaring apa Pak kalau? Wah, saya cuma makan dan sedikit aja. Berapa tadi nih? 40. Wah, larang bener aja Mas gini. Ayo nanti beriakan calon bupati. Nah, wah aja Mas tahu bener diberikan calon mati aja. Aku lagi apa? Rawa. Aja Mas. TV ini dijual ke apa kah? CP ini kan jangan. Mulai tadi pindah kayak ada siarannya nih. Abang ku setel, tahu nonton TV aja kan jadi bependiran. Oh ya bujur juga bujur. Nggih. Jadi Pak harapan kami nih sebagai masyarakat nih dengan solusi-solusi dan inovasi ini kita harus meyakini teh Kabupaten Banjar pasti maju. Kabupaten Banjar pasti sejahtera. Wah, karena sini orangnya visioner, memikirkan ibaratnya mulai dari bawah sampai Ke atas. Apalagi didampingi dengan habaib. nah. Siapa wakil Sidin? Wakil pian siapa, Pak? Habib Ahmad Bahasim. Lo? Anu nih. Besiri. Oh, Basiri. Mantap dah tuh. Kalau biasa lo berjarah kak Besiri. Nggih. Acak bae. Tuh aja Mas rencak banyak Basiri, Pak. Iya kak. Nggih. Pokoknya toka mobil kau ini. Bersepeda sih, Din. Nggih, Pak. Kita menghibur lu Hah? nih. Tapi lo ada tamu. Hibur ah. Sini ada tamu nah. Ya. Hibur si Din. Presiden. Boleh kalau menghibur Pak. Menghibur, Pak. Nggih. Ini Pak ya pemadinan Pak. Nggih. Nggih. Madiun lah. Madiun lah. Kopiah pina pirut nah. Karena Bapak Oh ya. pas sudah peret kalau sudah tamu sidin lalu teratakan Oh. karena sudah rata hati kita. Oh ya. Sampai berarti pusang nih. Iya. Kalau bangkida Assalamualaikum ini ulun sampaikan. Waalaikumsalam, saya beri jawaban. Pada hari ini sungguh menggembirakan. Di warung nasi kuning Acil Haji Amas kita kedatangan seorang tokoh yang jadi harapan untuk kemajuan Kabupaten Banjar di masa mendatang. Siapa gerangan mungkin pembakal bisa menyebutkan. Itu beliau, itu punya nama. Beliau Bapak Saifullah Tamliha. Adaan wakilnya itu Habib
Ahmad Bahasim itulah namanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua memimpin Kabupaten Banjar tentunya yang sangat kita cinta. Semoga makin sejahtera, tepuk tangan semua.